Nah, langkah pertama aku siapkan baskom, lalu masukkan tepung terigu 2 cups atau 300 gram, protein tinggi atau sedang ya. Lalu ada gula pasir 1 sendok makan, ragi 1 sendok teh, dan juga garam setengah sendok teh. Dan ada susu cair 200 ml yang hangat ya. Susunya hangat ya teman-teman, hangat-hangat kuku gitu. Kemudian masukkan butter 30 gram dengan suhu ruang ya atau meleleh gitu ya agar mudah mencampurkannya. Nah, kemudian campur adukan dulu dengan tangan. Lanjut saya uleni. Cara nguleninnya kayak nyuci baju dikucek-kucek kuenya tuh seperti ini. Nah, tidak lama ya nguleninnya juga paling 2 menit lah gitu ya. Pokoknya mah hingga tercampur kuenya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur mah sekarang kita akan istirahatkan ini adonan atau kita diamkan ya kurang lebih 1 jam. Olesi dulu ya si adonannya ini, olesi dengan minyak. Tutup dan diamkan 1 jam ya. Nah, sekarang kita mau bikin isiannya ya. Nah, masukkan minyak secukupnya ke wajan yang sudah kita panaskan dari tadi ya dengan api sedang. Lalu masukkan bawang merah dan bawang putih ya sudah dipotong-potong. Kemudian masukkan juga ayam 200 gram atau sesuai kebutuhan ya, sesuai selera. Dioseng-oseng ya hingga matang seperti ini. Diorek-orek aja ya, enggak pakai air, enggak pakai apa-apa. Lanjut aku masukkan kol yang sudah diiris tipis dan juga wortel, diiris-iris kecil maksudnya, tipis kecil dan sudah bersih tentunya ya, dicuci. Nah, untuk bumbunya saya memakai kunyit, jahe, ketumbar, jintan, lada hitam, garam dan mecin. Jadi untuk bumbu bisa pakai bumbu karet juga ya. Cuman saya mah nggak pakai ini aja yang ada ya. Nah, pokoknya mah sesuai selera untuk bumbunya teh ya. Pokoknya udah oseng-oseng kuenya tuh seperti ini. Kalau sudah matang saya masukkan daun bawang biar rasanya itu tambah gurih gitu ya. Dan juga ada daun peterselie atau bagdones. Ya sedikit aja tuh sekeprul-keprul gitu ya. Lanjut ini sudah matang ya kita akan matikan apinya dan kita biarkan dulu sebentar ya. Nanti kita tuangkan di wadah gitu ya. Nah, lanjut aku balik lagi ke adonan tadi. Ini adonan sudah 1 jam udah mengembang. Kemudian kempiskan dulu dan di sini kita akan bagi-bagi si adonannya ini menjadi dua-dua bagian atau menjadi 20 mau berapapun itu terserah teman-teman ya. Sesuai selera untuk besar kecilnya untuk takarannya ya. Nah, kalau sudah dibagi-bagi buletin jangan lupa tuh seperti ini. Kalau sudah dibuletin, diletakkan dulu di wadah yang sudah dialasi dengan serbet agar tidak menempel di wadahnya. Kemudian tutup dan diamkan 5 menit ya. Dan ini kita tuangkan dulu si isian dan biarkan hingga agak dingin gitu ya. Selanjutnya kita balik lagi ke adonan tadi yang sudah kita diamkan 5 menit. Nah, ini udah lentur. Kalau sudah lentur, sekarang pipihkan ya tipis tuh seperti ini kita akan bentuk ya dan ini isiannya sudah dingin, lalu letakkan isiannya secukupnya saja ya, lalu ditutup rapat seperti ini, jepit-jepit-jepit jangan lupa ya biar tidak merojol atau bocor nanti pas digoreng ya. Kalau sudah balik ya tuh seperti ini, plem-pleh heula tuh seperti ini. Lanjutkan ya semuanya dibentuk atau diisi hingga selesai ya teman-temannya. Caranya mah mudah sekali ya. Nah, untuk motifnya mah yang mudah-mudah aja ya, mudah dibuat, mudah dipahami, jadi cocok untuk pemula juga. Oke, kalau sudah mah kita akan istirahatkan kembali kurang lebih 15 sampai 20 menit. Oh ya, untuk yang ini saya tadi pakai isian coklat ya, tidak ke videoin. Nah, pokoknya mah kalau sudah mah tutup kuenya, diamkan 20 menit atau 15 sampai 20 menit lah gitu ya teman-teman. Pokoknya mah setelah mengembang baru digoreng. Jadi panaskan minyak dulu, api sedang lalu goreng. Cemplungin wenya tuh seperti ini. Pokoknya mah jangan lupa dibolak-balik ya agar tidak tutung. Nah, seperti ini. Jadi tadi pas ngebentuknya harus dijepit-jepit yang keras, yang rapih ya agar tidak merojol pas digoreng. Kadang-kadang suka merojol, suka bocor gitu kalau tidak dijepit-jepit rapih mah pas ngebentuknya ya. Jadi harus rapi gitu ngebentuknya tadi pas ngebentuknya agar tidak merojol pas digoreng. Dan ini sudah aku goreng semuanya. Jadi kita tiriskan dulu lalu sajikan ya buat anak-anak cemil-cemilan ini sebentar lagi ludes teman-teman. Jadi ini dari satu resep ini jadi menghasilkan banyak sekali ya. Sebenarnya ini udah ada yang makan tadi 2 ya. Ini aku jadi 22 ya jadi banyak. Sebenarnya mau lebih juga boleh. Nah, kita lihat hasilnya dan rasanya juga endolita, terkendor-kendor dan anak-anak pun sangat terkejut saking enaknya katanya. Ini enak banget, cemilan ringan tapi mengenyangkan.
Pokoknya cocok buat anak-anak ataupun remaja ataupun pokoknya mah aki ini oge pasti sukaeun ya, cocok untuk ide jualan juga ya teman-teman. Untuk sarapan pagi, untuk camilan dan lain sebagainya bisa diisi sesuai selera ya. Tuh aku ini tadi kasih coklat juga ya. Oke teman-teman, segitu aja ya cara membuat cemilan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau suka mah dicobain dan jangan lupa bantu like, komen, dan share dan terima kasih. Pertama aku mau bikin, isiannya dulu yaitu kacang hijaunya ya. Nah, pertama aku mau rebus dulu kacang hijau yang sudah kurendam semalaman. Ini direbus kurang lebih, 40 menitan lah gitu ya teman-teman. Nah ini tutup dulu biarkan hingga matang ya. Dan kalau sudah matang saya langsung mau tak masukkan gula pasir ya. Nah untuk gulanya saya pakai 7 sendok makan atau sesuai selera ya teman-teman untuk manisnya mah. Untuk kacang hijaunya ini aku pakai tadi teh 300 gram kurang lebih ya 300 graman. Nah ini aku tambahkan juga susu ya, susu cair ya teman-teman dan ada sedikit vanili tadi teh. Terus aku masak hingga menyusut seperti ini, menggumpal. Dan aku tidak menumbuknya karena aku emang pengen seperti ini bararada gitu kalau bahasa Sunda mah ya. Apa namanya tuh jadi kasar gitu ya, nggak mau halus. Pokoknya mah sesuaikan aja kalau mau halus silahkan di blend ya. Nah pokoknya mah kalau sudah menggumpal mah kita akan bulet-buletin seperti ini dibagi-bagi. Aku mau bikin 7 aja tuh seperti ini dan ini untuk sisanya mau aku simpan di kulkas buat besok ya bikin apa aja gitulah onde atau roti-roti yang lain ya buat isian yang lain. Nah oke ini sisihkan dulu ya isiannya sudah selesai. Sekarang kita mau bikin kulitnya atau rotinya. Masukkan tepung terigu 200 gram, protein tinggi ya atau pro rendah juga bisa banget. Gula pasir 1 sendok makan, susu bubuk 2 sendok makan dan ragi 1 sendok teh, garam 1/4 sendok teh. Aduk-aduk dulu sebentar lalu masukkan telur 1 butir dan ada air 100 ml ya. Kita tuangkan sedikit-sedikit dulu airnya. Airnya air hangat ya, saya pakai air hangat. Mau air dingin juga boleh ya. Nah, lalu diaduk-aduk hingga tercampur. Kemudian terakhir saya masukkan butter kurang lebih 20 gram. Butternya sudah meleleh ya. Lalu aduk-aduk seperti ini. Kemudian saya uleni kurang lebih 3 menitan lah ya atau 4 menit. Atau sampai kalis aja gitu pokoknya nama ya. Dikucek-kucek caranya seperti ini tuh. Ini tanpa mixer ya, cuma pakai tangan saja. Kalau sudah tercampur kalis saya balikin lagi ke baskom tadi, kemudian ditutup dan diamkan 1 jam atau hingga mengembang. Dan ini sudah 1 jam ya. Kemudian kempiskan adonannya dan di sini akan saya bagi-bagi menjadi 10 atau sesuai selera. Untuk besar kecil nama ya, mau kecil banget silahkan sesuai selera pokoknya mah. Nah pokoknya mah kalau sudah dibagi-bagi teh dibulet-buletin, dironding dulu seperti ini. Tuh bulat seperti ini ya. Nah kalau sudah saya diamkan kembali kurang lebih 5 menit ya hingga melentur gitu. Kalau sudah melentur kita lihat tuh udah melentur ya. Sekarang kita waktunya mengisi ya. Pipihkan dulu adonannya seperti ini, digilas dulu satu per satu. Kemudian letakkan isiannya. Ini yang sudah kita bulet-buletin tadi. Lanjut dibuntelkan we ya, dibungkus, dirapihkan, ditutup ya yang rapi agar tidak bocor nanti saat digoreng ya. Biar tidak merojol gitu ya kemana-kemana itu kadio itu nah apa isiannya. Jadi harus rapi cara membungkusnya teh ya. Harus rapi. Nah, kalau sudah dibalik seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga pasti sudah pada pinter-pinter kayaknya ya. Kalau saya ini masih belajar ya, teman-teman. Nah, ini sudah saya buntel-buntel semuanya. Ini ada yang pakai isian coklat ya sebagian. Ada sebagian saya pakai coklat tadi teh, tidak ke video ya. Terus kalau sudah saya diamkan kurang lebih 15 menit ya. Nah, setelah 15 menit saya panaskan minyak, apinya sedang, kemudian kita cemplungin goreng aja si rotinya.
Kita goreng hingga matang, keemasan, kecoklatan, kekuningan, ke mana deh itu gerak. Pokoknya mah hingga matang wehnya teman-teman. Dan kalau sudah matang mah angkat ya dan tiriskan. Dan inilah roti gorengnya sudah siap disajikan bersama teh ataupun kopi buat cemilan di siang hari, di sore hari, di malam hari, pokoknya mah di semua hari mantul ini ya. Nah, kita lihat dalamnya dan di luarnya itu ada keras-keras gitu ya, ada renyahnya. Dalamnya mah lumer, empuk, lembut, lentur, gemoy pokoknya mah tuh teman-teman, endulita ini. Jujur aku bikin kaget dengan rasanya ini ya. Oh, sebagian tadi aku pakai coklat ya teman-teman buat anak-anak. Jadi segitu aja untuk cemilan hari ini ya teman-teman, cara membuat roti Arab goreng isian Nusantara ya atau kacang hijau khas Indonesia. Segitu aja di video kali ini cara membuat cemilannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.